Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan segera menerapkan bea masuk barang impor dari Tiongkok sebesar 100 hingga 200%. Hal tersebut dilakukan untuk menekan masuknya barang impor di pasar domestik yang dapat mematikan industri dan usaha mikro kecil dan menengah nasional. 1 hari, 2 hari ini, ya mudah-mudahan udah selesai nih. Kalau permendaknya udah selesai, maka kita kenakan apa kita sebut dengan bea masuk, BMPT. Kita pakai tarif. Saya mengatakan kepada teman-teman, jangan takut, jangan ragu. Amerika bisa mengenakan tarif terhadap keramik, terhadap pakaian sampai 200%. Nah, kita juga bisa. Oleh karena itu kemarin kita putuskan keramik dikenakan pajak 100%, pakaian jadi mungkin kita akan kenakan sampai 200%. Gitu. Menanggapi hal itu, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengeluarkan 6 rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan. Rekomendasi tersebut berisi antara lain meminta agar dunia usaha dilibatkan dalam pembahasan aturan tersebut sebelum diberlakukan pemerintah. Terkait dengan produk impor yang membanjiri pasar, pemerintah diminta mengatasi permasalahan impor ilegal terlebih dahulu dengan membentuk Satgas, serta pelibatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mencegah terjadinya monopoli. Selain itu, pemerintah juga diminta badan usaha agar dapat mendetailkan produk terdampak impor agar tepat sasaran. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe berharap aturan tersebut jangan sampai mempersulit dunia usaha karena terdapat bahan baku dan bahan penolong industri yang masih harus diimpor dari Tiongkok dan negara lain. Kita harus hati-hati ya mengatakan angka itu berapa persen, apalagi maksimal 200%. Bisa aja ada produk yang 200%, tapi saya belum tahu sampai 200%. Yang pasti mobil ya Pak ya. Jadi kebijakan ini sebenarnya baik ya karena untuk melindungi industri dalam negeri, itu nomor satu. Kedua, ini kita udah pernah bicara udah cukup lama bahwa bea masuk itulah salah satu instrumen. Ya, bagaimana kita harus menjaga hubungan bilateral dengan negara yang tekan bea masuk. Contoh dengan China. Sebagai informasi, berdasar data Badan Kebijakan Fiskal, sepanjang tahun 2023, impor Indonesia mencapai 221,89 miliar dolar Amerika dengan komposisi sebesar 33,42% dari Tiongkok dan 8,84% dari Jepang. Adapun ekspor Indonesia sepanjang tahun 2023 lalu tercatat sebesar 258,82 miliar dolar Amerika dengan negara tujuan ekspor utama adalah Tiongkok dan Amerika Serikat dengan komposisi masing-masing sebesar 25,66% dan 9,57%. Dengan komposisi tersebut diharapkan Indonesia berhati-hati dan cermat dalam menentukan kebijakan pengaturan bea masuk agar tidak terjadi perang tarif yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional yang didukung perdagangan bilateral. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.